Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya Ajis Alamanda di channel Alamanda Ajis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan COD yang sedang ramai dan menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Namun sebelum masuk pembahasan, kita masukin dulu intronya ya. Rajada di AP Mas, prosedur COD itu gimana? Sebelum dibuka Kasih kembali, nggak usah banyak bicara. Kalau seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang injek di sini. Nah, rekan-rekan sekalian, di awal perjumpaan kita kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep COD yang dijalankan melalui aplikasi jual beli online ataupun aplikasi marketplace semisal Shopee, Tokopedia ataupun Lazada. Di mana COD yang dijalankan melalui aplikasi jual beli online atau aplikasi marketplace tersebut didudukan sebagai salah satu metode pembayaran, di mana pembayaran dilakukan ketika pembeli telah menerima barang pesanannya yang dikirim oleh kurir. Dan kurir ini adalah sebagai wakil dari penjual untuk menerima pembayaran yang berasal dari pembeli tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah tadi di awal kita membahas COD yang dijalankan melalui aplikasi jual beli online, maka selanjutnya kita akan membahas COD yang dilakukan secara konvensional. COD yang dilakukan secara konvensional ini berkonsep bahwasanya ketika pembeli dan penjual ini deal melakukan COD, sejatinya transaksi jual beli belum terjadi. Transaksi jual beli baru terjadi ketika pembeli dan penjual bertemu, lalu pembeli ini melihat barang dagangan yang dibawa oleh penjual. Ketika pembeli setuju atau cocok dengan barang dagangan yang dibawa oleh penjual, maka pembeli melakukan pembayaran. Nah, di sini barulah terjadi apa yang disebut dengan transaksi jual beli. Nah, maka dengan demikian, setelah tadi kita membahas secara lebih mendetail terkait dengan konsep COD yang dijalankan melalui aplikasi jual beli online dan COD yang dilakukan secara konvensional, kita dapat menemukan perbedaan, di mana konsep COD yang dilakukan melalui aplikasi jual beli online menempatkan COD ini sebagai salah satu metode pembayaran. Sedangkan COD yang dilakukan secara konvensional menempatkan COD sebagai akad atau suatu akad di mana pembeli dan penjual ini berjanji untuk saling bertemu. Dan pada saat COD ini dilakukan belum terjadi transaksi jual beli, dikarenakan pembeli ini melihat dulu bagaimana barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, ketika pembeli ini setuju terhadap barang dagangan yang dibawa oleh penjual, maka barulah terjadi transaksi jual beli. Sedangkan jika pembeli ini tidak setuju terhadap barang dagangan yang dibawa oleh penjual, maka transaksi jual beli bisa dikatakan menjadi batal. Nah, mungkin timbul dalam benak rekan-rekan sekalian, kenapa COD yang dilakukan melalui aplikasi jual beli online ataupun marketplace pada saat ini menuai banyak konflik atau polemik di tengah masyarakat. Saya yang coba menganalisa lalu menyimpulkan sepertinya terjadi benturan antara dua buah konsep COD yang berbeda. COD yang ditetapkan oleh marketplace ini menempatkan bahwa ketika konsumen telah deal untuk melakukan COD, dianggap konsumen ini telah melakukan transaksi. Lalu ketika barang datang yang diterima dari kurir kepada konsumen, maka konsumen ini wajib untuk membayarnya. Sedangkan sistem COD yang dilakukan secara konvensional, ketika konsumen melihat barang, ini konsumen diberikan hak untuk menilai ataupun mengamati apakah barang yang dipesannya ini sesuai dengan yang konsumen harapkan. Maka terjadinya huru-hara ataupun konflik pada saat ini terkait dengan COD ini adalah bukti bahwasanya sebagian masyarakat belum paham terkait dengan konsep COD yang telah ditetapkan oleh marketplace, di mana ketika konsumen telah deal melakukan COD, maka konsumen ini dipandang telah deal untuk melakukan transaksi tanpa harus melihat barangnya terlebih dahulu.
seperti itu. Sedangkan sebagian dari konsumen yang ada di Indonesia pada saat ini masih menganggap COD yang telah ditetapkan oleh marketplace ini memberikan ruang bagi para konsumen untuk melihat barang atau menilai barangnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Oleh karena itu, ya memang akar masalahnya adalah perbedaan pandangan atau perbedaan pemahaman terkait konsep COD yang telah ditetapkan oleh marketplace dengan COD yang dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu wajarlah ketika datangnya kurir ya kepada konsumen membawa barang pesanan ini banyak terjadi konflik ataupun kesetegangan antara pemesan atau pembeli dengan. Lalu sebetulnya bagaimanakah solusi terkait dengan polemik COD yang pada saat ini sedang hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Seharusnya COD itu bukanlah metode pembayaran, dan juga ketika kita melakukan deal COD ini janganlah dianggap kita sudah melakukan deal untuk melakukan transaksi. Dikarenakan konsep COD yang seperti ini adalah konsep COD yang melanggar syariat muamalah. Kenapa melanggar? Dikarenakan konsumen dan penjual ini sama-sama berhutang ketika deal melakukan COD yang dijalankan melalui aplikasi jual beli online tersebut. Konsumen ini berhutang pembayaran, sedangkan penjual ini berhutang barang, dan ternyata konsep COD yang dijalankan melalui aplikasi jual beli online menempatkan pembeli dan penjual ini sama-sama berhutang. Ini adalah sebuah konsep muamalah yang keliru. Seharusnya dalam COD itu hanyalah konsumen dan penjual ini janji atau membuat akad untuk melakukan COD. Mereka ini sejatinya belum melakukan transaksi, hanya sekedar untuk membuat janji bertemu, di mana konsumen dapat melihat barang dagangan yang ditawarkan oleh penjual secara langsung. Dan ketika konsumen melihat lalu menganalisa dan menyetujui barang dagangan tersebut, barulah terjadi transaksi jual beli. Namun ketika konsumen ternyata tidak puas, tidak sesuai dengan barang yang dibawa oleh penjual, ini seharusnya konsumen itu diberikan hak untuk membatalkan transaksi jual beli melalui COD tersebut. Nah, dengan demikian bahwasanya seharusnya memang COD itu tidak dijadikan metode pembayaran. Dan ketika konsumen telah deal melakukan COD, janganlah didudukan sebagai bahwasanya konsumen ini telah deal juga untuk membeli seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ingat bahwasanya saya membuat video ini hanya sekedar bagaimana mengungkapkan pandangan saya terkait dengan COD. Jika ada yang kurang pas, kurang berkenan atau berbeda pendapat, ya itu dipersilahkan. Nah, jika rekan-rekan sekalian memandang bahwasanya video ini bermanfaat, maka supportlah kami dengan cara untuk like, subscribe, untuk share juga, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Ajis Alamanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.